Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik membeberkan rekaman CCTV terkait kronologi sebelum terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Damanik mengawali rekaman CCTV yang dilihat oleh pihaknya memperlihatkan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati berangkat dari Magelang bersama rombongan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian Putri Chandrawati bersama rombongannya tiba di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Hanya saja, kata Damanik, Irjen Ferdy Sambo terlebih dahulu sampai ke kediaman pribadinya pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat dari Yogyakarta di mana menggunakan pesawat terbang sebelumnya untuk menuju Jakarta. Bu Sambo ini dari Magelang, 2 mobil, 1 mobil dikawal patwal berangkat jam 10-an kemudian tiba di rumah pribadi Jalan Saguling persisnya pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian dia, Ferdy Sambo, masuk ke rumahnya itu jam 15.29 waktu Indonesia Barat. Jadi gak terlalu lama, 11 menit itu sampailah Ibu Putri Chandrawati, jelasnya dikutip Tribun News dari YouTube Metro TV News pada Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Kemudian, Damanik menjelaskan bahwa dalam rombongan itu terlihat ada Baradae dan Brigadir J. Kelihatan ada Baradae, ada almarhum Yosua, Brigadir J, ada asisten rumah tangga, dan ada 2 lagi stafnya termasuk ADC senior, tuturnya. Lantas, 3 menit berselang, Putri Chandrawati, Baradae, Brigadir J, hingga asisten rumah tangga terlihat melakukan tes swab PCR. Namun, menurut Damanik, Ferdy Sambo terlihat berada di kamar dan tidak ikut melakukan tes swab PCR. Hanya saja, Damanik tidak mengetahui apakah sebelum itu Ferdy Sambo telah melakukan tes swab PCR terlebih dahulu. Ia tidak tahu, sudah tes PCR, dia apakah sudah PCR. Jadi yang tes PCR itu hanya di rombongan Putri Chandrawati, ajudan, dan asisten rumah tangga ini saja. Jadi Komnas HAM sampai sekarang belum mengetahui apakah Pak Sambo PCR-nya jam berapa, di mana, itu nanti kita cari lagi informasinya, jelasnya. Namun, katanya, Ferdy Sambo justru tidak menyusul istrinya tapi ke arah lain bersama ADC dan motor patwal yang sama. Baru berapa menit berjalan, kelihatan motor patwal berhenti, mobil berhenti. Kata penyidik, itu karena ada telepon dari Ibu Putri Chandrawati ke Pak Ferdy yang menjelaskan ada masalah itu, jelas Damanik. Penjelasan Damanik ini berdasarkan rekaman CCTV milik tetangga Ferdy Sambo. Namun, ia tidak mengingat pukul berapa mobil Ferdy Sambo dan motor patwal berhenti. Setelah menerima telepon dari istri, Damanik menjelaskan mobil Ferdy Sambo pun berusaha berbalik bersama dengan motor patwal. Setelah tes swab PCR, sekira pukul 16.07 waktu Indonesia Barat, Damanik mengungkapkan Putri Chandrawati dan rombongan kecuali asisten rumah tangga pergi ke rumah dinas di Duren 3. Hanya saja, mobil rombongan Ferdy Sambo itu kesulitan karena jalan yang sempit. Damanik pun mengungkapkan setelah mengetahui hal itu, Ferdy Sambo pun langsung berlari ke rumah dinas. Kemudian, dirinya menjelaskan pada CCTV yang berbeda, Putri terlihat menangis dengan didampingi asistennya. Gak berapa lama, ibu kembali ke rumah didampingi asisten yang menunjukkan wajahnya menangis. Kenapa kami bisa mengatakan menangis? Karena CCTV-nya sangat clear, kualitas tinggi, ungkapnya. Selanjutnya, Damanik mengatakan datangnya mobil provos hingga mobil lain untuk bergerak ke rumah sakit Kramat Jati. Selain menjelaskan kronologi alur perjalanan Ferdy Sambo, istri, dan rombongannya, Damanik juga mengatakan adanya komunikasi antara Brigadir J dengan kekasihnya, Vera Simanjutak. Menurutnya, komunikasi lewat sambungan telepon itu dilakukan Brigadir J sekira pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Damanik menjelaskan, saat Brigadir J menelpon kekasihnya itu, dirinya sempat berpindah tempat lantaran terlalu berisik di mana rekan-rekannya sedang bercengkarama. Karena di situ kumpul teman-teman yang lain, ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa sehingga dia, Brigadir J, bergeser, katanya. Kalau ada suara seperti itu, berarti masih di rumah pribadi, setelah itu baru bergerak ke rumah dinas, tuturnya. Terakhir, Damanik menegaskan pihaknya masih mengungkap runutan peristiwa lengkap yang terjadi di dalam rumah dinas Ferdy Sambo yang saat ini menjadi tempat kejadian perkara baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Hal ini, katanya, lantaran CCTV tidak berfungsi saat peristiwa terjadi.
Tetapi apa yang terjadi di dalam rumah itu, rumah dinas Verdi Sambo, ya tidak terlihat. Itu yang harus dicari dengan bukti-bukti jejak digital yang lain selain keterangan mereka, rombongan, jelasnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Dilansir dari jpn.com, Jakarta, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo buka suara soal proses awal permohonan perlindungan dari dua saksi kunci insiden baku tembak di rumah Kadif Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo. Polisi menyebut Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae, Jumat 8/7 di rumah dinas Verdi Sambo yang berada dalam Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan itu. Hasto menjelaskan LPSK awalnya berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan, Jaksel, tentang peristiwa baku tembak polisi itu. Koordinasi itu lazim dilakukan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, ketika ada kasus yang menarik perhatian publik. Nah, pada waktu itu, kemudian dari Kapolres sendiri berinisiatif untuk mempertemukan LPSK dengan Irjen Sambo di kantor Propam, Mabes Polri, Red, ungkap Hasto dihubungi jpnn.com, Jumat 29/7. Namun, dia tidak memerinci kapan persisnya mereka bertemu. Kapolres yang dimaksud Hasto ialah Kombes Budi Herdi Susianto yang belakangan dicopot dari jabatan bersamaan pencopotan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Hasto, dalam pertemuan di kantor Div Propam Polri itu, Irjen Verdi Sambo menyampaikan bakal mengajukan permohonan perlindungan untuk sang istri Putri Chandrawati dan Baradae. Konon, khusus untuk Putri, Irjen Sambo ingin istrinya itu terlindungi dari pemberitaan yang saat itu muncul, yakni terkait isu perselingkuhan. Ini khusus untuk mencegah agar media tidak memojokkan Ibu Putri, karena itu kemudian disebut ada pemberitaan perselingkuhan dan sebagainya, lanjut pria yang terakhir dari keluarga TNI Angkatan Udara itu. Akan tetapi, Hasto menyebut LPSK tidak bisa melindungi Putri Chandrawati dari masalah pemberitaan yang berkembang di media. Kalau urusan pemberitaan di media bukan urusannya LPSK, ya, ucap pria yang menyandang gelar Magister Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami.